Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullah. Mari bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang Jumat yang berbahagia, tema khutbah pada siang hari ini adalah menuju revolusi finansial hakiki. Semoga Allah mudahkan untuk kita semua dalam menggapainya. Alkisah, ada seorang kiai yang punya firasat yang sangat tajam. Siang itu sang kiai punya firasat bahwa tetangganya yang bernama Ahmad dalam kondisi bahaya besar. Ahmad adalah tetangga sang kiai yang pekerjaannya adalah menjual kayu bakar. Setiap pagi Ahmad pergi ke seberang desa untuk membeli pohon-pohon tua, kemudian dia menebangnya dan memanggulnya ke pasar untuk dijual. Setelah hampir sore, kemudian seperti biasa Ahmad pulang ke rumah, ketemu Pak Kiai, dan Pak Kiai senang bercampur heran. Senangnya karena Ahmad ternyata selamat, masih pulang dalam kondisi sehat walafiat. Herannya karena tadi siang beliau punya firasat buruk terhadap Ahmad. Karena itu sang kiai bertanya, "Wahai Ahmad, tadi siang saya punya firasat buruk terhadap Anda, tapi ternyata Anda pulang masih dalam keadaan sehat bugar. Coba ceritakan apa yang terjadi." Kemudian Ahmad pun mulai bercerita bahwa ketika dia memanggul kayu bakarnya, menyusuri tepian sungai, menjelang duhur dia lelah dan istirahat di tepi sungai. Karena dia lapar, dia pun hendak membuka nasi bungkus yang dibekalnya dari rumah. Menjelang Ahmad bersantap, tiba-tiba ada orang yang datang dan dia sangat kelaparan. Dia bilang bahwa saya sangat lapar. Maka Ahmad tanpa pikir panjang, dia memberikan nasi bungkus satu-satunya kepada orang yang membutuhkan tadi. Kemudian dia bilang ke Pak Kiai, "Pak Kiai, tak lama setelah saya memberikan nasi bungkus kepada orang yang kelaparan, tiba-tiba ada seekor ular hitam yang keluar dari tumpukan kayu yang saya bawa. Dia lari cepat bergegas menuju sungai." Sang kiai pun mafhum. Kemudian Ahmad ditepuk, "Itulah ular yang sedianya akan mematuk Anda. Berkat Anda bersedekah, maka Allah ridho Anda hari ini tetap selamat." Sidang Jumat yang berbahagia, kisah hikmah ini sangat sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Bersegeralah sedekah, karena sungguh mara bahaya tidak mampu melampaui sedekah.
tentang sedekah dapat menolak bala juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff ayat 10 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan sebuah perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab mara bahaya yang sangat pedih? Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjuanglah di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Berjuang dengan harta tidak lain adalah sedekah. Maka jelaslah bahwa sedekah itu nyata-nyata dapat menolak bala, dapat menghindarkan kita dari mara bahaya baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, sedekah itu lebih hebat daripada asuransi jenis manapun. Karena kalau asuransi kita ditabrak dulu baru klaim. Kalau ikut asuransi kita digigit ular dulu baru klaim. Tapi kalau sedekah, insya Allah kita dijauhkan dari tabrak lari, dijauhkan dari bahaya dibacok orang, dijauhkan dari bahaya digigit binatang buas dan lain-lain. Maka alangkah ruginya jika kita tidak bersedekah untuk menolak bala ini. Sidang Jumat yang berbahagia, lalu apa keuntungan lainnya dari sedekah itu? Keuntungan yang dahsyat yang Allah katakan bahwa itulah keuntungan yang agung. Dalam surat As-Saff ayat 12-nya dilanjutkan, yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Maka Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Inilah hebatnya sedekah. Selain dapat menolak bala di dunia dan di akhirat, ujungnya kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tentang sedekah dapat memasukkan kita ke dalam surga juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Ali Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila mahfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan kepada surga seluas langit dan bumi yang akan disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Jadi ringkasnya, sedekah itu mampu menolak bala baik di dunia maupun di akhirat, dan endingnya kita akan dimasukkan ke dalam surga. Inilah yang disebut dengan revolusi finansial hakiki. Revolusi finansial hakiki itu tatkala uang yang kita miliki, harta yang kita miliki, kita gunakan untuk program keselamatan dunia dan akhirat, dan program untuk memasukkan kita beserta keluarga ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan selanjutnya, mengapa dengan bersedekah atau berinfak Allah ridho memasukkan kita ke dalam surga? Yang pertama, berdasarkan hadis riwayat Muslim, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Ketika anak Adam meninggal dunia,
maka terputuslah amalnya, semua amalnya, kecuali 3 perkara, dan salah satunya adalah sedekah jariah. Oleh karena itu, bisa jadi, sekali lagi bisa jadi, pahala yang kita kumpulkan di alam kubur ini jauh lebih banyak ketimbang pahala yang berhasil kita kumpulkan saat masih hidup. Dalam hal seperti ini misalnya, waktu kita hidup katakanlah kita hanya bersedekah jariah 30 tahun. Setelah kita mati dan jangka waktu dari kita mati sampai yaumul qiyamah adalah 3 juta tahun, maka selama 3 juta tahun itulah pahala jariah kita akan terus mengalir. Itulah kondisi di mana bisa jadi pahala yang kita kumpulkan di alam kubur jauh lebih besar ketimbang pahala yang berhasil kita kumpulkan semasa hidupnya jika kita mau bersedekah, karena pahalanya terus mengalir. Dan mungkin kita akan terkaget-kaget, rasa-rasanya semasa hidup di dunia sedekahnya cuma segini, mengapa setelah di yaumul hisab timbangan sedekahnya kok banyak? Karena setiap hari terakumulasi selama di alam kubur. Dan saat itu yang berlaku adalah surat Al-Qari'ah ayat 6-7. Fa amma man sakulat mawazinu fahuwa fi izatir radiyah. Maka barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, tempatnya adalah surga yang memuaskan. Pertanyaan selanjutnya, kapan sebaiknya kita bersedekah? Jawabannya kalau berdasarkan hadis Muslim tadi, jawabannya adalah segera. Karena hadisnya berbunyi, segeralah bersedekah, karena sungguh mara bahaya tidak mampu melampaui sedekah. Artinya segera. Bahkan dijelaskan lebih spesifik dalam hadis Bukhari Muslim kapan kita bersedekah. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yang zilani. Ini kata Nabi dalam riwayat Bukhari Muslim. Tidak ada satu pagi pun yang dialami oleh hamba-hamba Allah kecuali datang kepadanya 2 malaikat. Malaikat pertama berdoa, Allahumma a'ti munfikan kholafa. Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak. Malaikat kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah kerusakan kepada orang yang menahannya, menahan hartanya. Pelit, tidak mau bersedekah pagi itu. Pertanyaannya adalah, tadi pagi malaikat mana yang mendoakan kita? Kemarin malaikat mana yang mendoakan kita? 3 hari yang lalu, seminggu yang lalu, setahun yang lalu, sampai hari ini, malaikat mana yang pagi-pagi mendoakan kita? Kalau ternyata tadi pagi dan kemarin-kemarin yang mendoakan kita adalah malaikat kedua, buru-buru kita beristighfar dan mulailah bersedekah setiap pagi. Bagaimana caranya? Bagi kita kaum muslimin, kaum laki-laki, kita bisa bawa uang. Begitu masuk sholat subuh, ketemu keropak Masjid Al-Hidayah, kita sedekah di sana. Cara kedua, kita bisa membuat keropak pribadi di rumah agar anak istri yang perempuan pada ikut sedekah. Kalau kita memandang bahwa rumah pribadi itu penting, mobil pribadi itu penting, maka keropak pribadi jauh lebih penting. Kita sebagai kepala keluarga datang ke Al-Hidayah, ke panitia, tukar uang recehan, kasih 1000-an kepada anak kita yang paling kecil, panggil, nah Bapak kasih uang 30 lembar ya, 1000-an. Tiap hari nak soleh
infak ke keropak ini setiap pagi. Anak kedua sudah SD, lumayanlah kasih 2 ribuan. Anak ketiga 2 ribuan, istri kita dikasih 5 ribuan, kita sendiri misalkan 5 ribuan. Ini dalam rangka dakwah bilhal kepada anak-anak kita, dakwah dengan tindakan bahwa sedekah itu penting dan dicontohin sama kita. Disediakan fasilitasnya, keropaknya dibikinin, uangnya disediakan. Maka setelah berpuluh-puluh tahun anak-anak kita tinggal bersama kita, yang setiap hari dididik, dicontohin untuk bersedekah pagi, maka kelak setelah dia dewasa, dia punya rumah baru, insya Allah mereka pun akan bersedekah setiap pagi. Pahalanya nambah untuk kita, ilmu yang bermanfaat. Pertanyaan selanjutnya, berapa sih power apabila kita mau bersedekah setiap pagi? Ambil permisalan, bapaknya 5.000, istrinya 5.000, anak pertama 1.000, anak kedua 2.000, anak ketiga 2.000 juga, 15.000 terkumpul dalam satu kakak. Satu kelurahan misalnya ada 1.000 kakak, maka dalam satu semester 6 bulan sedekah pagi terkumpul di kelurahan itu sebanyak 2,7 miliar. Seperti kas pembangunan saldo Masjid Al-Hidayah ini 2,7 miliar hanya dalam satu semester. 2,7 miliar dalam satu semester, dalam satu kelurahan cukup untuk membangun masjid yang hebat, pesantren yang hebat, pengentasan kemiskinan, pembangunan ekonomi rakyat dan sebagainya. Itulah power sedekah pagi. Maka kita sebagai kepala rumah tangga mulai sekarang berniat untuk ikut program revolusi finansial hakiki dengan cara bersedekah setiap pagi seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum wa qurbil fir warham anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas syamsa wal qamar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah. Mari bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam khutbah kedua ini, izinkan khatib memberikan ringkasan agar semakin jelas. Yang pertama, bahwa sedekah itu benar-benar dapat menolak bala, karena ada hadisnya, ada ayatnya. Sedekah itu lebih hebat daripada asuransi manapun karena sifatnya mencegah. Sedekah itu dapat memasukkan kita ke dalam surga. As-Saff ayat 12, Ali Imran 133. Sedekah perlu kita lakukan setiap pagi beserta seluruh keluarga sebagai investasi kita di alam baka nanti, sebagai power untuk kaum muslimin dalam membangun pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Ingat, powernya 2,7 juta per semester per kelurahan. Yang terakhir, mari kita ingat rahasia sakaratul maut yang dibeberkan rahasianya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita inginkan, apa yang orang-orang inginkan ketika menjelang ajal, ketika menjelang ajalnya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut
fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas sholihin. Berinfaklah dari sebagian rizki yang aku berikan kepadamu sebelum datang kematian kamu, dan kamu berkata, ya Rabb, mengapa engkau tidak tunda kematianku barang sebentar? Niscaya aku akan bersedekah agar menjadi orang yang soleh. Itulah penyesalan orang-orang yang menjelang kematiannya. Sedekahnya kurang, sedekahnya tidak banyak, mungkin sedekahnya tidak tiap hari. Maka kita bersyukur karena hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup di dunia, untuk mulai bersedekah setiap pagi hari. Take action, jangan hanya didengar saja, karena kalau kita hanya mendengar saja tidak ada guna ilmu yang kita dapatkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.